Puji Tuhan, shalom jemaat Tuhan. Tuhan baik atas hidup kita, amin. Semusim berlalu, tapi kasih Tuhan itu tidak pernah gagal dan Dia selalu baik dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya, amin. Saya bersyukur Tuhan itu tidak pernah gagal atas setiap perbuatannya, dan hari ini saya mau menaikkan pujian saya kepada Tuhan. Tanda saya mengucap syukur dengan segala perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih juga buat Ibu dan Bapak Gembala yang memberikan kesempatan bagi saya untuk menaikkan pujian kepada Tuhan. Tanda rasa syukur saya lewat setiap kebaikan Tuhan. Begitu banyak proses yang boleh Tuhan izinkan di dalam hidup saya dan keluarga. Tapi saya percaya Tuhan itu turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang mengasihi Dia. Dan saya percaya Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi kita semua di tempat ini, dan kita mau bersyukur. Saya mau angkat pujian saya kepada Tuhan semusim berlalu. Musim berlalu
saudara kita terkasih. Pujiannya sangat indah ya, tak terbatas kasih Tuhan dalam hidup kita. Walau musim berganti, hari berganti hari, bulan, minggu, tapi Tuhan tetap baik. Amin. Saya untuk kembali bangkit berdiri, kita mau sama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli pada saat hari ini. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
tidak ada apa-apanya ini. Hamba-Mu tidak lebih dari saudara-saudaraku yang hadir duduk hari ini. Kami mau sama-sama belajar, sebab kami tahu firman-Mu itu adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Berbicara Engkau di tengah-tengah kami, urapi kami semua. Roh Kudus ambil alih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom. Shalom. Luar biasa ya, kalau tempat ini begitu sejuk saudara, dibanding dengan kami yang ada di kampung. Saudara ya, luar biasa berkat Tuhan. Katakan amin. Sebelum saya sampai kepada pemberitaan firman Tuhan, ada pepatah berkata, tidak kenal maka tidak sayang. Nanti mana tahu kita jumpa di satu tempat, itu kayaknya ibu itu pernah datang ke tempat kami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya Boru Gultong, suami saya Nainggolan. Saudaraku, Bapak Nesya itu adalah adik kami ya. Jadi kami opung nama Rahmaranggi ya, kami ada banyak di Jakarta ini. Lalu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak pernah rencana mau datang ibadah di sini karena rencana kemarin di Bekasi aja di rumah Eda saya. Tapi memang Tuhan mau saya harus datang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Katakan amin. Siapkan hidupmu, katakan amin. Saudara, lalu borunya dari orang tua kami, Bapak Gembala di tempat ini bilang, Eda udah di mana? Datanglah ke sana, ke pelayanan Bapak, main ke sana. Ya, nanti kita atur ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kami satu kampung dengan borunya dari Bapak Gembala di tempat ini Erlina ya. Iya, saya lupa namanya, cuma Eda aja, iya. Borunya dari Bapak ini, kami satu kampung di sana, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan kami ini sudah seperti saudara kandung, bukan hanya sekedar saja boru Nainggolan, tapi saudara ada peristiwa yang kami tidak bisa lupakan itu. Itulah yang membuat kami semakin kuat diikat oleh kasih Tuhan. Katakan amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sedikit sebelumnya saya bercerita bagaimana kedekatan kami, saudaraku, suami saya dengan helanya dari Bapak Gembala di tempat ini, saudara, mendiang Bapak Pendeta Simanjuntak. Sebelum hela dari Bapak ini dipanggil oleh Tuhan, saudara, ya, mereka begitu dekat, bersahabat, kemana-mana sama. Kalau ada penginjilan, kami ada penginjilan namanya Bandar Blessing Ministry. Makanya saya, saudara, kalau penginjilan itu, kalau nyanyi begini, kami udah biasa lompat-lompat, saudara. Laudohani tu desa-desa. Kami pergi ke kampung-kampung yang gak pernah orang kunjungi, saudara. Jadi roh penginjilan itu menyala-nyala bagi kami. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya puji Tuhan, saya dikaruniakan seorang 4 anak, saudara. Yang pertama yang nyanyi tadi, Hana Priscilla Batuara, dan kami pun datang ke tempat ini, saudara. Sekalian saya mengikuti acara wisuda dari anak kami, burung kami kemarin di STT Globe, saudaraku. Jadi kami datang berdua dari kerasaan ke tempat ini. Yang nomor 2, saudara, anak saya, dia sedang mengikuti pendidikan sekolah Alkitab di Siantar, saudaraku. Dan yang ketiga, putri juga, dia sedang mengikuti pendidikan di bagian kesehatan. Yang keempat, saudaraku, kelas 2 SMA. Saudara, barangkali sebagian sudah tahu, saya adalah seorang ibu single parent. Suami saya sudah dipanggil Tuhan ke sorga. Itulah yang, ya,
Itulah yang membuat saudara begitu saya melihat bagaimana Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Sekalipun suami kita tidak ada, sekalipun seolah-olah sepertinya kita merasa sendiri, tetapi disitulah Tuhan akan menyatakan bahwa Dia itu ada. Katakan amin. Tuhan itu hidup saudara ya. Saya melayani di Pematang Bandar saudara. Kami juga masih sedikitlah ibadah 50-60 jiwa. Hari ini saya tinggalkan pelayanan di sana. Saya serahkan kepada majelis gereja. Hati saya duduk di sini, tapi tubuh saya di sini, tapi hati saya tadi di sana. Waduh Naim, gimana di sana? Ya begitulah seorang ibu saudara. Ya, dia selalu mengingat anak-anaknya. Mari kita tetap saling mendoakan. Saya percaya jemaat yang ada di tempat ini pun akan tetap kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Tetap setia di dalam Tuhan. Apapun yang kita alami, kita percaya Tuhan itu baik dan sangat baik dalam kehidupan kita. Amin. Amin. 2,5 tahun kita mengalami pandemi saudaraku. Kita mengalami tekanan. Saya pribadi saudara mengalami itu. Keluarga saya mengalami itu. Apalagi pada waktu kami ada di tengah-tengah situasi yang sangat memilukan saudara. Walau di Jakarta, COVID itu saudara itu tidak satu yang tabu saudara. Tetapi kalau di daerah, kampung seperti kami saudara, pada waktu itu masih sesuatu yang sepertinya agak malu kalau kena COVID pada waktu itu saudara. Tetapi saya bersyukur saudaraku, lewat kejadian-kejadian yang kami alami, saya pribadi saudara, suami saya waktu itu meninggal di rumah sakit dan divonislah COVID saudara. Pada waktu itu saudaraku, saya sebenarnya tidak menerima karena saudaraku ada riwayat penyakit gula suami saya saudara. 8 tahun dia kena gula, lalu dia demam saudara, dia batuk, dibawa ke rumah sakit. Pada waktu di rumah sakit terdekat dikatakan dia itu negatif saudara. Tetapi sudah dirujuk ke rumah sakit tentara saudaraku, 2 hari atau 3 hari sesudah di sana dia dikatakan kena COVID saudara. Saya menjerit saudara, saya berkata, Tuhan, ini tangisan saya pada waktu itu. Saya berkata, kenapa ini bisa terjadi? Bukankah dia hamba Tuhan? Bukankah sebenarnya Tuhan bisa melalukan itu daripada suamiku? Saudara, sesudah kami berada di sana 3 hari jam 2 pada waktu itu, datanglah medis panggil saya berkata, Ibu, suami ibu telah dipanggil Tuhan. Nanti ibu jam 6 kita akan makamkan suami ibu di pemakaman COVID di Pematang Siantar. Jam 2:10 saudaraku, saya menjerit, saya berkata, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Rasanya saya tidak bisa terima pada waktu itu saudara, kejadian itu. Sepertinya saya belum puas melihat suami saya, kenapa harus langsung dikubur. Memang begitulah pada waktu itu situasinya. Tetapi saudaraku, saya merasa tidak sanggup. Tetapi Tuhan berkata, engkau harus kuat. Kita baca Alkitab kita saudara. Ini juga firman yang menguatkan saya. Saya akan bagikan juga kepada jemaat di tempat ini. Biar kita tetap teguh dan kuat. Katakan amin. Teguh dan kuat. Yosua pasal yang pertama saudara. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Ada beberapa kata di situ saudara, kuatkan dan teguhkan. Saya baca-baca dan inilah firman, inilah yang menguatkan saya, menguatkan kita semua, sehingga saya bisa berdiri di altar Tuhan yang kudus ini. Itu semua karena Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ya, kita baca saudara
ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Maaf, kita lompat saja, ada beberapa kata di situ saudara. Hanya kuatkan dan teguhkan. Kita baca pada ayat yang ke-9 saja. Nanti saya akan sampaikan lagi. Yosua pertama ayat yang ke-9 saudara. Kita baca. Bukankah 1, 2, 3 ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, nanti saudara bisa baca lagi, ada kata kuatkan dan teguhkanlah, itu ada 4 kali diulang-ulang oleh Tuhan. Pada waktu itu saudaraku melanjutkan tugas itu saudaraku dari Musa ke Yosua. Itu bukanlah sesuatu yang mudah. Memimpin bangsa Israel yang si Johar rukung, memimpin bangsa Israel yang keras kepala, memimpin bangsa Israel yang sulit diatur, itu bukanlah tugas yang mudah. Maka datanglah firman Tuhan kepada Yosua, bukankah telah kuperintahkan kepadamu Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya, haleluya. Saudara, banyak pergumulan yang kita hadapi. Pada waktu itu pergumulan daripada Yosua ini saudara, dia sepertinya tidak mampu. Dia sepertinya bagaimana ini, Musa saja sulit untuk mengatur bangsa ini, apalagi aku. Bagaimana, apakah aku mampu? Tetapi datanglah firman Tuhan ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, datang kepada Yosua. Firman Tuhan berkata, jangan kecut, jangan tawar hati, sebab Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya, haleluya. Pada waktu saya mengalami situasi yang tidak baik saudara, ini firman terus datang kepada saya. Di rumah sakit datang firman ini kepada saya. Pada waktu itu saudara, tidak ada kemampuan saya sebagai seorang ibu. Saya punya keterbatasan untuk memimpin jemaat yang Tuhan layani. Barangkali di tengah-tengah rumah tangga saudara punya keterbatasan untuk memimpin anak-anak, memimpin keluarga saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Katakan amin. Katakan amin. Lalu saya bangkit saudaraku. Selama 14 hari saudara, saya rasanya tertekan. Saya tidak bisa sepertinya bebas. Pada waktu itu sebenarnya saudara, saya melihat pertolongan Tuhan ya. Sebelumnya suami saya sebenarnya harus dikubur di pemakaman COVID pada waktu itu saudara. Tapi saya berdoa malam-malam, saya bilang, Tuhan, batu rumah Tuhan, batu rumah wasong Tuhan, sekali ini lagi Tuhan, sekali ini tolong Tuhan. Aku tidak mau suamiku dibawa ke pemakaman COVID dan kuberingan non sama dia. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di sana saudara. Lalu berteleponlah camat kami, berteleponlah kepada pihak rumah sakit tentara yang ada tempat kami saudara. Lalu dia berkata, bawa saja pulang ke bandar, sayalah yang bertanggung jawab. Lalu camat ini saudaraku menandatangani surat pertanggungjawaban. Kalau ada nanti satu pun yang kena di kampung kami ini saudara, camat inilah yang bertanggung jawab. Bukankah itu karena Tuhan? Katakan amin. Tuhanlah yang sudah menggerakkan hati camat ini saudara. Dia tahu saudara, dia tahu, dia melihat hati saya pada waktu itu saudara. Lalu dibuatlah surat ke pihak rumah sakit. Lalu rumah sakit berkata, ada catatan, dia bilang, boleh dibawa ke kampung, tapi tidak boleh lagi dibuka petinya.
langsunglah dikubur, langsunglah dibawa ke kuburan, tidak boleh lagi dibuka, katanya saudaraku. Lalu saya melihat saudaraku pertolongan Tuhan. Lalu semua pihak puskesmas yang ada di kampung kami berkata, ibu harus dikarantina selama 14 hari. Gereja tutup, tidak ada kegiatan apapun. 14 hari tidak boleh kemana, saudara. Rasanya kita seperti saudaraku tertekan. Situasi pandemi itu seperti namanya roh Tuhan ini. Sepertinya kita tidak bisa leluasa pada waktu itu, saudara. Tetapi disinilah kita melihat bahwa Tuhan, Dia namanya Allah Immanuel. Dia Allah menyertai kita. Katakan amin. Dia Allah menyertai jemaat di tempat ini. Dia Allah El Shaddai. Dia Allah yang menyertai kita dari awal sampai akhir, saudara. Hari berganti hari, 1 hari, 2 hari, 10 hari, 11 hari. Kutanya, ada yang sakit? Gak ada, tante. Adanya yang sakit warga kita? Gak ada, tante. Adanya jemaat yang sakit? Tidak ada, tante. Sampailah 14 hari, saudara, kami semua sehat, diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Lalu datanglah pihak puskesmas berkata, mulai buka ibadah inang, mulai kembali beraktivitas. Tuhanlah yang tahu, katanya. Saya pun tidak tahu apakah Bapak Gembala di tempat ini kena COVID atau tidak. Hanya Tuhanlah yang tahu. Tapi saya tahu semua yang terjadi dalam hidup kita, saudara, tidak ada tanpa sepengetahuan Tuhan. Tuhan tahu, Dia tahu, dan Dia selalu membuka jalan. Firman Tuhan ini berkata, saudaraku, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya, haleluya. Pengalaman ini, saudara, saya bagi kepada kita semua. 1 tahun 9 bulan saya sendiri, saudara, ya, bersama dengan anak-anak. Saudara, Bapak Gembala di sini dan Ibu Gembala tahu bagaimana dalam pelayanan, saudara. Kalau bukan kekuatan Tuhan, kita tidak bisa mampu, saudara, membimbing jemaat Tuhan, mengarahkan jemaat Tuhan, membawa mereka, memimpin mereka, saudara, untuk hidup di dalam kebenaran. Kalau di kampung kami sana, saudaraku, Godang Bepelau Mergatu, masih banyak demam anaknya pergi ke dukun. Kenapa enggak ke dokter, Inang? Cuma apa itu ya, Inang, dibuat tali-tali merah-merah itu, ada warna-warni di baik di dukun tidak ada lagi. Saya bilang jangan. Kenapa pergi ke datu? Pergilah ke medis. Di sana, saudaraku, ya, masih sangat-sangat percaya yang namanya perdukunan. Mengarahkan jemaat ini kita harus kuat dan teguh. Kita harus selalu berpengharapan kepada Tuhan, supaya jemaat yang kita layani ini semakin belajar hidup takut akan Tuhan. Amin, amin. Adong dobe di sana amanginang melelawar pesta maniliari di Bayi Madimban, di Joma Okung, ya. Bapak Gembala, Ibu Gembala tahu, tapi di sini tidak ada. Di tempat kami sana masih banyak, Bapak Ibu. Ya, kalau mau buat pesta itu panggil dulu roh-roh jahat, minta hari yang tepat untuk mengadakan pesta itu. Saudaraku, membimbing, mengarahkan jemaat, mengarahkan keluarga kita. Kita sebagai kepala rumah tangga, kita sebagai ibu rumah tangga, biarlah kita tetap teguh dan kuat apapun yang kita hadapi. Amin, amin. Menghadapi kemajuan teknologi sekarang, saya nyampe di Jakarta ini, saudara, waduh, macetnya bukan main. Repot di sana, kayaknya nggak ada waktu, saudara. Begitu sibuknya, saudara. Tapi saya percaya, saudara, anak-anak Tuhan di tempat ini tetaplah terus mengerjakan keselamatannya. Tetaplah teguh dalam Tuhan, apapun yang kita hadapi, karena kita tahu kita sudah hidup di akhir zaman. Jangan lagi main-main, tetaplah teguh dan kuat. Haleluya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itulah yang membuat kita, itulah yang membuat saya. Tambah lagi hari
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu itu saudara ada cerita. Pada waktu itu saudara Raja Daud, dia menghadapi pergumulan. Istri dan anak-anaknya ditawan. Coba kita baca 1 Samuel saudara. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Puji Tuhan. Haleluya. Satu Samuel 30 ayat yang ke-6. Puji Tuhan. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan memberkati firman-Nya. 1 Samuel 30 ayat ke-6. 1, 2, 3 ya. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kita ulang sekali lagi. Tetapi 1, 2, 3 ya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Katakan amin. Katakan amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, semua